Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asar Ardianto dengan NIM F1G1211042 dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu tujuan penulisan dokumen. Yang pertama, menjelaskan fungsi dan fitur sistem. Dokumen tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang fungsi-fungsi utama dan fitur yang disediakan oleh sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online. Yang kedua, menggambarkan alur proses pemesanan. Dokumen ini merinci langkah-langkah yang harus diikuti oleh pengguna dalam melakukan pemesanan tiket pesawat melalui sistem. Hal ini meliputi pencarian penerbangan, pemilihan jadwal, pemilihan tempat duduk, dan proses pembayaran. Yang ketiga, menyediakan panduan penggunaan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi pengguna dalam menggunakan sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online. Dokumen ini memberikan petunjuk langkah demi langkah tentang cara mengakses sistem. Yang kedua, audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Audien yang dituju untuk sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online meliputi yang pertama yaitu pengguna umum. Sistem ini ditunjuk untuk pengguna umum yang ingin memesan tiket pesawat online secara online. Mereka dapat mencari jadwal penerbangan, memilih tempat duduk, dan melakukan pembayaran melalui sistem ini. Yang kedua yaitu administrator sistem. Sistem ini juga ditunjukkan untuk administrator dan staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Yang ketiga, tim TI. Tim TI atau pihak yang bertanggung jawab atas implementasi dan integrasi sistem ini juga merupakan audien yang dituju. Yang ketiga yaitu batasan produk. Batasan produk sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online dapat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pemesanan tiket pesawat. Sistem ini fokus pada pemesanan tiket pesawat secara online, termasuk pencarian jadwal penerbangan, pemilihan tempat duduk, dan pembayaran tiket. Namun, sistem ini tidak mencakup operasi penerbangan seperti manajemen maskapai atau pengelolaan kru pesawat. Yang kedua, batasan pada maskapai penerbangan. Sistem ini dapat terbatas hanya pada maskapai penerbangan tertentu atau konsorsium maskapai. Artinya, sistem mungkin tidak mendukung semua maskapai penerbangan yang ada di seluruh dunia, tetapi hanya maskapai-maskapai yang telah terhubung dengan sistem tersebut. Yang ketiga, pembayaran tiket. Sistem ini memungkinkan pembayaran tiket pesawat secara online, tetapi mungkin terbatas pada metode pembayaran tertentu seperti kartu kredit atau dompet digital. Yang keempat, lokasi pemesanan. Sistem ini terbatas pada pemesanan tiket pesawat secara online dan mungkin hanya dapat digunakan oleh pengguna di negara atau wilayah tertentu. 4. Aksesibilitas. Meskipun sistem ini dirancang untuk digunakan secara online, mungkin ada batasan aksesibilitas bagi pengguna dengan keterbatasan fisik atau akses internet yang terbatas. Kemudian definisi dan istilah. Yang pertama yaitu SRS atau Software Requirements Specification atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua IEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineering Standard atau internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Yang ketiga user atau pengguna dari perangkat lunak, interface atau tampilan antarmuka, hardware atau
perangkat keras, software, perangkat lunak. Kemudian deskripsi produk. Deskripsi produk sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online meliputi sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online adalah sebuah platform yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Produk ini memberikan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengguna yang ingin mencari, memilih, dan memesan tiket pesawat dengan cepat dan efisien. Fitur utama dari sistem ini termasuk pencarian jadwal penerbangan, pemilihan tempat duduk, dan pembelian tiket secara online. Sistem ini juga menyediakan metode pembayaran yang aman dan nyaman seperti kartu kredit atau dompet digital sehingga pengguna dapat langsung melakukan pembayaran tiket pesawat mereka. Dengan sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online, pengguna dapat menghemat waktu dan usaha dalam proses pemesanan tiket pesawat. Mereka dapat dengan mudah mencari jadwal penerbangan yang sesuai. Fungsi produk. Fungsi produk sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online meliputi yang pertama, pencarian jadwal penerbangan, yang kedua, pemilihan tempat duduk, yang ketiga, pembayaran online, yang keempat, pengiriman tiket elektronik, yang kelima, informasi dan ketentuan perjalanan. 6. Maskapai penerbangan atau penyedia jasa pemesanan tiket. Yang ketujuh, aksesibilitas atau responsif. Kemudian pengolahan ke karakter pengguna. Karakter pengguna yang pertama itu administrator, tugasnya mengakses penuh ke seluruh aplikasi, mengolah pengguna, mengkonfigurasi pengaturan sistem, memantau kinerja, mengelola inventaris tiket pesawat. Adapun hak akses ke aplikasi, dia mampu mengelola data, kemampuan yang harus dimiliki, entry data, transaksi penjualan. Kemudian user, tugasnya menggunakan sistem manajemen pemesanan tiket pesawat. Mereka mungkin sering berpergian dengan menggunakan pesawat. Hak akses ke aplikasi, dia dapat melihat data. Kemudian kemampuan yang harus dimiliki, pemahaman tentang sistem yang akan digunakan. Yang kemudian itu lingkungan operasi. Lingkungan operasi pemesanan tiket pesawat online melibatkan berbagai komponen yang bekerja bersama untuk menyediakan pengalaman pemesanan tiket pesawat yang mulus. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam lingkungan operasi pemesanan tiket pesawat online. Yang pertama, aplikasi atau situs web. Yang kedua, server dan infrastruktur. Ini termasuk server fisik dan infrastruktur jaringan yang mendukung aplikasi pemesanan tiket pesawat online. Yang ketiga, basis data. Yang keempat, integrasi dengan maskapai penerbangan. Yang kelima, sistem pembayaran. 6. Sistem keamanan. Yang ketujuh, layanan pelanggan. Yang kedelapan, integrasi dengan sistem terkait. Kemudian batasan desain dan implementasi. Batasan desain dan implementasi sistem manajemen pemesanan tiket pesawat online dapat meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, keterbatasan fungsionalitas. Sistem ini dapat memiliki batasan pada fungsionalitas yang ditawarkan. Yang kedua, keterbatasan keamanan. Sistem ini harus mempertimbangkan keamanan data pengguna dan transaksi yang dilakukan. Ketiga, keterbatasan integrasi. Sistem ini mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal integrasi dengan sistem eksternal. Yang keempat, keterbatasan lokalitas. Sistem ini dapat memiliki batasan dalam hal lokasi geografis. Yang kelima, batasan ketersediaan. Meskipun sistem ini dirancang untuk beroperasi secara terus-menerus, ada kemungkinan adanya gangguan dalam ketersediaan sistem. Yang keenam, keterbatasan teknis. Implementasi sistem ini mungkin menghadapi
keterbatasan teknis tertentu. Ini dapat termasuk keterbatasan pada skalabilitas sistem, performa yang terbatas pada kondisi beban tinggi, atau keterbatasan pada kompatibilitas. Kemudian kebutuhan antarmuka eksternal. Yang pertama, user interface. Antarmuka pengguna user interface untuk pemesanan tiket pesawat online biasanya terdiri dari beberapa komponen utama. Berikut adalah contoh komponen utama yang ditemui dalam antarmuka pengguna pemesanan tiket pesawat online. Yang pertama yaitu pencarian penerbangan. Terdapat kolom pencarian di mana pengguna dapat memasukkan detail penerbangan seperti kota asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, jumlah penumpang, dan preferensi lainnya. Tombol cari digunakan untuk memulai pencarian. Daftar penerbangan. Setelah pengguna melakukan pencarian, hasil penerbangan yang relevan akan ditampilkan dalam daftar. Ketiga, detail penerbangan. Halaman ini menyajikan rincian lengkap tentang penerbangan yang dipilih, termasuk jadwal penerbangan yang lebih terperinci, bandara asal dan tujuan, jenis pesawat, dan opsi tambahan seperti pilihan kursi atau makanan. Yang kelima, data pribadi. Pengguna diminta untuk memasukkan data pribadi mereka seperti nama, tanggal lahir, nomor paspor, dan informasi kontak. Kelima, metode pembayaran. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti kartu kredit, transfer bank, atau dompet digital. Keenam, konfirmasi dan ringkasan pemesanan. 7, tiket elektronik. 8, umpan balik dan bantuan. Kemudian hardware perangkat keras yang dapat digunakan dalam perangkat lunak yang dibuat adalah personal komputer atau PC, VGA, keyboard, internet broadband, dan semua perangkat keras yang digunakan merupakan perangkat standar dalam sistem komputer. Yang software interface. Dalam membangun sistem dibutuhkan perangkat lunak untuk mendukung sistem yang akan dibangun, meliputi DBMS atau MySQL, localhost atau Xtam, web browser Google Chrome, Mozilla Firefox. Kemudian sistem operasi Windows. 3, communication interface. Antarmuka pengguna pada website ini dilakukan dengan menggunakan beberapa aplikasi seperti yang menggunakan WhatsApp, telepon, dan juga email. Fungsi requirement. Kebutuhan fungsional pencarian penerbangan. Kemudian pemilihan kursi. Ketiga, pemesanan tiket, konfirmasi pemesanan, pembayaran, tiket elektronik, manajemen perubahan, informasi perjalanan, notifikasi dan pengingat, dan layanan pelanggan. Adapun use case diagram ada 2, yaitu operator dan manajemen. Operator dapat melakukan login, kemudian operator validasi login. Terus operator melihat informasi, melakukan transaksi. Di sini ada 2 pilihan, yaitu pilih set dan hitung total transaksi. Kemudian membayar dan mencetak. Kemudian manajemen melakukan login dan melihat laporan. Deskripsi use case. Use case ini menggambarkan proses pemilihan tiket pesawat secara online oleh pengguna melalui situs web atau aplikasi. Ini mencangkup langkah-langkah dari awal hingga akhir, termasuk pencarian tiket pesawat, pemilihan pembayaran, dan konfirmasi transaksi. Adapun sequence diagramnya yaitu operator menginput data, terus from transaksi, data transaksi, pemrosesan transaksi, cek sheet, kemudian tabel penerbangan, tabel transaksi, kemudian kembali ke tabel penerbangan, data set, terus
from transaksi message, kemudian di pemrosesan transaksi hitung total transaksi, simpan data transaksi, kemudian menampilkan hasil. Use case melakukan pembayaran. Use case ini menggunakan proses pembayaran transaksi secara online oleh pengguna menggunakan metode pembayaran yang tersedia. Ini mencakup langkah-langkah dari pemilihan metode pembayaran hingga verifikasi pembayaran. Di sini ada kemudian sequence diagramnya. Yang pertama operator, yaitu data pembayaran from transaksi, data transaksi pembayaran, pemrosesan transaksi, simpan transaksi. Kemudian data status, habis itu menampilkan status. Adapun activity diagram, yaitu yang pertama pesan tiket, kemudian ticketing dan telepon, kemudian lengkapi data atau habis itu cari penerbangan, kemudian bayar tiket. Jika tidak, dia akan kembali ke halaman login. Kalau tiketnya dibayar, dia akan kembali ke bayar. Adapun kelas diagramnya itu di tabel user, dia ada ID, nama sama password. Tabel login ada nama sama password. Kemudian di manajer ID sama nama, operator ID nama sama password. Kemudian informasi yang pertama itu saya tujuan, rute sama maskapai. Kemudian transaksi nama, alamat kontak, bayar, jumlah pada tabel bayar dia ada jumlah pemesanan tiket, terus laporan ID tiket, nama sama tanggal jual tiket. Habis itu cetak, nama, alamat, tujuan, dan lokasi pemesanan tiket. Mungkin itu saja dari. Lanjut lagi pada non-functional requirement. Keandalan sistem harus dapat diandalkan untuk melakukan transaksi pemesanan tiket pesawat tanpa kegagalan yang signifikan atau kehilangan data. Yang kedua, kinerja sistem harus responsif dan memiliki kinerja yang baik dengan waktu respon yang cepat saat pengguna melakukan pencarian, memilih penerbangan, dan melakukan pembayaran. Ketiga, skalabilitas. Sistem harus mampu menangani jumlah pengguna dan volume transaksi yang tinggi tanpa mengurangi kinerja atau menyebabkan panduan yang signifikan. Yang keempat yaitu keamanan. Sistem harus menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi pengguna seperti informasi kartu kredit, serta melindungi sistem dari serangan keamanan seperti peretasan atau pencurian data. Yang kelima, usability atau kemudahan penggunaan. Yang keenam, kompatibilitas. Ketujuh, kecepatan dan ketersediaan. Kedelapan, kepatuhan regulasi. 9, integrasi dengan sistem pihak ketiga. Dan yang ke-10 yaitu pemulihan bencana. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.